Kami nggak bohong, Bunda. Pati, tunjukkan buktinya. Aku temukan kantong emas ini di kamarmu. Bawa mereka semua ke penjara sekarang. Bunda! Borong. Bang, itu isinya burung. Orang kayak lu nggak bakal sanggup melindungi burung. Kaos kutang lo ini dari kelising. Gimana lu? Buat orang kaya. Saya nanya, emang kehebatan habis itu burung? Ngeremehin. Nih lo lihat tuh suaranya, dengar suaranya nih. Coba, pengen denger suaranya. Dengar suara burung gua nggak sembarangan. Oh iya. Pakai nih yang namanya nih. Tuh. Wih deh. Iyalah. Kayak smartphone nih. Ini burung langka, burung futuristik. Ini burung agak bakal sakit. Kenapa emang? Pakai antivirus. Ini burung agak bakal luka. Kok bisa? Pakai anti gores. Wah bang. Gimana? Bagus bang. Gimana? Kasih tahu suaranya. Bunyinya kenceng banget. Gimana? Bro. Iya. Hebat ini baru Iya. burung. Bang mau ini nih bang. Mana bedanya burung laki sama burung perempuan bang? Lu nggak tahu cara ngebedain nih? Iya. Ngebedain antara burung cewek sama burung cowok. Lu liatin saat dia mandi. Wah. Kalau dia kelar mandi anduknya di pinggang, cowok. Kalau dia kelar mandi anduknya di dada, cewek. Wah. Ribet. Sekarang gini aja nih. Lu cari pembeli, cari kolektor burung. Kalau emang beli, ntar gua kasih lu komisi. Oh iya bang. Cari sana. Ayo dikasih duit deh. Iya. Ntar dapat komisi kan? Lah iyalah. Siap cocok sana cari. Gua lagi anteng banget, lagi ngapain sih nih? Astaga, ada aja deh. Semangat ya mainnya ya. Bang, ini dia bang. Nih dia nih, kolektor burung nih. Kolektor burung. Anda kolektor burung? Kolektor burung. Saya sudah tahu. Kok bisa? Terus setiap hari Anda bawa semprotan burung? Gimana? Anda tertarik dengan burung ini? Saya sangat tertarik dengan burung ini. Kata teman saya ini burung-burung langka, benar? Oh. Bener, langka banget. Suaranya kasih tahu gimana, Bo? Bro. Begitu. Saya baru tahu ada burung yang seperti itu. Hebat kan? Hebat. Belum ada kan? Ya. Udah sini bayarin langsung. Sini. Bayarin. Mau lihat nggak? Bayar mau. dulu. Jadi gak nih? Jadi gak tuh? Jadi beli gak nih? Ini duit saya kok kagak ada ya? Nggak bisa kalau kayak gitu. Dede, sembaring saya nyari duit nih. Tonton dulu yang ini, nih. Tuh. Tukang warung! Kenapa saya lewat kamu tutup? Takut saya hutangin, ah? Enggak gitu, Putri. Saya cuman memang mau nutup warung aja. Nutup warung masih pagi udah ditutup. Mana sih? Oh, jadi kamu kapok. Karena waktu itu kita kesini makan dagangan kamu dan ndak mau bayar. Iya toh? Enggak begitu, Putri. Denger ya. Bukannya kita nggak mampu bayar, tapi kan foto kita di depan warung kamu udah dipromosiin ya kan di Instagram. Jadi itu promo gratis buat warung kamu. Ngerti? Harusnya kamu yang bayar kami dengan mahal. Kepala pengawal. Kayaknya tempat ini cukup bagus untuk dijadikan hotel atau tempat wisata ya. Lah. Berarti warung saya digusur toh. Ya, kenapa? Gak mau digusur? Denger ya, semua tanah, air, bahkan pun udara itu dikuasain oleh kerajaan. Tapi Kang Putri, berdasarkan undang-undang kerajaan, semua warga itu memiliki hak untuk memiliki tanahnya. Iya, setahu saya Ratu juga nggak pernah semena-mena seperti itu. Iya, bundaku Ratu Sima yang baik, adil, dan bijaksana tidak pernah melakukan itu. Tapi itu akan terjadi setelah aku jadi ratu. Hah! Semoga tidak pernah jadi ratu. Apa tadi? Kamu ngomong apa? Hah?
Ratu? Enggak. Hah? Enggak, saya enggak ada ngomong apa-apa tadi. Kamu jangan macam-macam sama Mbak Yuko yo. Yo, Mbak Yuko itu kalau udah marah, hidungnya keluar asap. Gak usah impor pakai segala hidungku keluar asap, emang cerobong asap. Heh, kamu juga kepala charger. Kepala pengawal, Putri. Kalau aku tuh ngomong, diain aja, gak usah ditentang. Pakai segala ngomong undang-undang bisa aku rubah. Dah, kita jalan lagi, kita cari korban selanjutnya. Lebih baik kita pindah aja. Pindah kemana? Ke Ancol, ke puncak. Kita kan lagi tugas. Gimana sih kamu? Emang nggak boleh tugas sambil jalan-jalan. Sebentar. Ada yang mau datang lagi. Ini rombongannya Putri Umi, Putri Juminten sama Putri Tukian. Udah, kita ngumpet. Kepala bor, ngapain sih ngajak kita ke jalan setapak kayak gini? Saya itu mau nampung air. Sekalian, saya mau buang air kecil-kecilan di semak-semak sana. Oh, jadi kamu sengaja ngajak kita lewat sini supaya kamu bisa buang air di semak-semak. Bagus sekali nyuruh kami para putri nunggu kamu buang hajat. Beli pepaya di depan kuil. Saya permisi dulu ya, mau buang air kecil. Heh, ke kuil haruslah santun, mau buang air kecil sempet-sempetnya pantun. Udah sana pergi. Belum aja kamu ya tak suruh nyusul aku ke Kulon Progo. Cepat pergi. Iya, Putri. Apaan tuh? Uang! Emas! Waduh! Rezeki! Orang kaya di kampung mana nih yang kantongnya jatuh? Balikin, Bunda kan melarang kita mengambil barang yang bukan milik kita. Heh, Bunda kan gak ada di sini. Ya wes kita ambil aja. Gak ada yang tahu ini. Lumayan lah buat kita beli baju baru dan kalung yang lagi ngetren. Ya wes, ayo kita ke pasar, kita shopping-shopping. Habisin, cepet. Loh, kenapa? Pak, hati-hati deh, Pak. Gawat ini, ternyata Putri Umi sendiri dan adik-adiknya yang ngambil kantong emas itu. Aduh, Dap, aku bingung nih bilang apa ke Ratu ya? Ibu Ratu, kami berdua lapar. Lapar. Makan sana. Maksudnya lapor. Mana opo? Kamu aja deh. Jadi begini, kamu aja. Kamu aja. Ibu Ratu aja. Gimana sih? Kamu yang mau ngomong kok nyuri Ibu Ratu. Aku udah enak ngomongnya. Kalau ndak enak kasih kucing. Mau makanan. Mau ngomong apa kalian? Yang jelas. Jadi kantong emas yang kita taruh di jalan itu ternyata Diambil oleh Putri Umi. What? Dia mengambil barang yang bukan miliknya. Ini tidak bisa dibiarkan. Mereka harus diadili. tapi kan mereka putrinya Ratu. Aku tidak peduli. Walaupun dia keluarga aku, harus dihukum. Panggil mereka sekarang. Baik, Ratu. Tuh kan, duh, baju-baju yang kita beli, wah bagus banget. Bisa kita pakai ke ulang tahun, kondangan. Ini baju juga tuh yang Mbak Yu beli. Gimana menurut kalian? Cantik. Dan manja. Kalung yang kalian pakai juga cetar. Ember. Mbak Yu, kita masih bisa dong beli secara perhiasan yang ada di kantong itu kan yang nemuin kita. Terus masih banyak. Hah? Apa? Yang nemuin kita. Heh. Diralat dan diingat. Yang pertama kali ngeliat bungkusan itu aku, ya. Jadi yang nemuin itu aku, bukannya kalian. Jadi semua present itu buat Mbak Yu. Helah, udah untung aku kasih kalian emas untuk dijual dan bisa beli apa yang kalian mau.
Jadi jangan berharap lebih. Mohon maaf, para tuan putri dipanggil oleh Ibunda Ratu. Ada apa ya kura-kura Bunda memanggil kami? Kira-kira, bukan kura-kura. Yang pasti ada hal yang penting yang ingin Ratu sampaikan. Apa kami berbuat salah? Bisa ya, bisa tidak. Apakah ini masalah keluarga? Bisa iya, bisa tidak. Kayak kuis. Ya wes. Kalian tunggu sebentar di luar ya. Nanti kita menyusul untuk ruangan Ratu. Ya sudah, kami tunggu di depan ruangan biar kita barengan ke singgasananya. Ya sudah, ya. Ratu, para putri sudah siap menghadap. Bunda memanggil kami. Duduk. Putri Umi, bajumu bagus. Bunda belum pernah lihat sebelumnya. Ini baru aku beli hasil tabungan aku. Ya. Oh, uang tabungan sendiri. Kamu berdua pakai kalung perhiasan dari mana? Aku beli perhiasan ini pakai uang tabungan aku sendiri kok, Bunda. Iya, aku kan punya tabungan sendiri, Bunda. Seneng sekali Bunda punya anak-anak yang rajin menabung. Putri Umi, jujur sama Bunda. Kamu dapat uang dari mana? Aku kerja, Bunda. Iya, bantu-bantu di salon, ngelibatin orang. Kalau aku nyuci piring di rumah nasi Padang. Kalau aku ngengon kebo. Luar biasa kalian, sangat melebur sekali sama rakyat ya. Iya, kami kan putri calon penerus Bunda, jadi harus merakyat. Putri Umi, sejak kapan kamu belajar berbohong? Kami gak bohong, Bunda. Patih, tunjukkan buktinya. Aku temukan kantong emas ini di kamarmu. Bawa mereka semua ke penjara sekarang.